Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat data semuanya, perkenalkan saya Fitrianingsih. Kali ini saya akan membuat tutorial uji One Way ANOVA dengan SPSS. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang konsep dasar uji One Way ANOVA. Istilah lain dari uji One Way ANOVA adalah analisis of variance. Itu adalah uji ANOVA satu faktor. One Way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Jadi jika teman-teman menemukan variabelnya itu terlebih dari dua kelompok, maka kita bisa menggunakan uji One Way ANOVA. Adapun persyaratan penggunaan uji One Way ANOVA yaitu yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor itu harus bersifat non-metrik atau data kategorikal. Yang ketiga, data masing-masing kelompok itu berdistribusi normal atau varial antar kelompok itu harus homogen. Di sini saya akan menunjukkan data yang sudah saya buat. Oke, di sini saya sudah membuat data, yaitu saya ingin melihat bagaimana perbedaan hasil belajar siswa ketika saya berikan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan PBL. Karena di sini terdapat tiga kelompok, maka saya akan menggunakan One Way ANOVA. Saran saya atau yang yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita memasukkan data ke SPSS, terlebih dahulu itu data yang kita buat itu kita kategorikan terlebih dahulu. Di sini pada tabel warna merah ini saya sudah mengkategorikan data yang sudah saya buat dengan kategori 1 itu untuk metode ceramah, kategori 2 itu untuk metode diskusi, serta yang ketiga itu adalah dengan menggunakan metode PBL atau Project Process Learning. Baik, kita coba buka SPSS. Ya. Kita akan coba masukkan data ke variabel berikut. Oke, pada kesempatan ini saya menggunakan SPSS versi 30 bagi teman-teman yang semuanya yang belum mendownload ke aplikasi bisa di-download terlebih dahulu. Baik, kemudian ini data yang sudah kita kategorikan, kita bisa pindahkan, kita blok, kemudian kita copy dengan Ctrl C, terus kita pindahkan ke SPSS. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Pada variabel view, ini datanya bisa kita name, kita beri nama. Untuk name pertama itu kita beri nama X. Bagian desimal kita jadikan 0 karena nilai anak-anak yang saya berikan itu kebetulan tidak dalam bentuk desimal. Kemudian pada label F itu saya beri nama metode. Oke, pada value kita rubah. Nah, pada value ini kita rubah teman-teman. Oke, kita tambahkan berdasarkan data kategori yang sudah kita buat tadi. Oke, value nomor 1. Itu kita beri label, kita cek tadi teman-teman kita menggunakan apa. Oke, karena kategori 1 atau kelompok 1 itu adalah metode ceramah, jadi pada value-nya kita beri nama metode ceramah. Metode ceramah. Oke, metode ceramah, kemudian kita tambah lagi
di nomor 2 itu menyatakan, kita cek lagi metode diskusi. Oke. Kemudian karena ada 3 kelompok, kelompok ketiga kita beri nama sesuai dengan kategori tadi, yaitu yang 3 metode PBL. Oke, kita ketik di value-nya metode PBL. Oke, kemudian kita oke. Baik, pada kolom keduanya kita beri nama Y, sama desimalnya itu kita buat 0, labelnya ini adalah nilai. Untuk yang lainnya kita biarkan saja. Kita kembali ke data view. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Sudah sesuai. Pada nomor poin 1 sampai 10 itu metode ceramah, 11 sampai 20 itu diskusi, 21 sampai 30 itu adalah PBL. Kemudian data yang sudah kita buat, kita coba uji analis. Kita uji normalitas terlebih dahulu, apakah data ini sesuai atau normal atau tidak, dengan mengklik analis, kemudian deskriptif statistik, oke, dan selanjutnya jangan lupa explore. Oke, pada bagian ini metode X itu tadi adalah metode pembelajaran yang kita gunakan, kita pindahkan ke faktor list dengan cara menekan tanda panah. Oke, sudah terpindahkan. Kemudian pada dependent list-nya kita pindahkan nilai atau Y dengan menekan mengklik tanda panah. Kemudian jika semuanya sudah terinput di dependent list dan factor list, selanjutnya kita klik plots. Jangan lupa centang normality dan continue serta OK. Kita tunggu hasilnya. Oke, ini adalah hasil dari analis yang sudah kita lakukan, analis normality. Oke. Pada kolom pertama dan kedua ini kita abaikan, kita langsung ke kolom normalitas ini. Atau tabel ini kita perhatikan, sebelum membaca data terlebih dahulu, kita perhatikan terlebih dahulu teman-teman bagaimana itu dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Oke, pada bagian ini, jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika lebih besar ya teman-teman. Sedangkan jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka datanya itu berdistribusi tidak normal. Oke, kita cek apakah data yang kita analis tersebut sudah tergolong normal atau tidak. Kita cek bersama-sama. Oke, kita cek di overview. Oke, kita lihat bersama-sama bagaimana statistiknya. Oke, di sini terpantau signifikan dari nilai siswa ketika menggunakan metode ceramah itu adalah 0,892, sedangkan nilai siswa ketika melakukan pembelajaran dengan metode diskusi itu mengalami peningkatan, yaitu 0,935, serta ketika menggunakan PBL itu 0,935. Secara keseluruhan signifikan data itu
adalah 0,200 sehingga dapat dikategorikan bahwa data yang kita sudah peroleh itu lebih besar, signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang kita sudah input tadi, data kita itu adalah berdistribusi normal. Jadi sudah sesuai ya teman-teman semuanya. Untuk one way ANOVA data ini selain sudah normal, juga kita bisa melakukan pengecekan apakah data ini sudah sama atau homogenitas atau sudah sesuai. Untuk mengetahui itu, kita dapat mengeceknya dengan menggunakan analis one way ANOVA. Untuk melakukan hal tersebut, maka kita kembali ke data SPSS kita. Kita kembali lagi ke data view. Oke, kita coba analis dengan menggunakan one way ANOVA. Analis, kemudian kita klik complement and proportion. Pada bagian ini kita pilih one way ANOVA. Oke, pada bagian metode kita pindahkan ke faktor seperti tadi. Pada independen kita masukkan nilai. Oke, kemudian di post hoc jangan lupa kita pilih 2K. Oke, kemudian continue. Pada option kita isi deskriptif dan homogeneity. Kemudian continue. Selanjutnya kita klik OK. Oke, di sini sudah muncul tampilannya ya teman-teman. Ini ada ANOVA-nya. Oke, ada ANOVA-nya. Sebelum membaca data ini, kita perhatikan bersama bagaimana dasar pengambilan keputusan uji one way ANOVA. Adapun ketentuannya yaitu yang pertama, jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka rata-ratanya itu adalah sama. Sedangkan jika signifikannya, nilai signifikannya adalah kurang dari 0,5, maka rata-ratanya adalah berbeda. Kita kembalikan lagi ke data ANOVA-nya. Di sini kita bisa perhatikan bahwa nilainya adalah nilai data kita itu signifikannya adalah kurang dari 0,01 sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan. Nilai yang kurang dari 0,05 maka data yang kita buat itu dinyatakan berbeda sehingga dapat dikategorikan bahwa data yang sudah kita input, data yang sudah kita kumpulkan normal ketika mengalami uji normalitas, homogenitas, serta ketika kita uji melalui one way ANOVA memiliki signifikan yang berbeda. Jadi datanya sudah sesuai ya teman-teman dan bisa digunakan untuk penelitian. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan pada tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.